berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi hamba-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini di minggu pertama di bulan Maret kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus yang menjadi hidangannya adalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Dan ketika setiap kita melakukannya setiap bulan di minggu pertama, itu untuk mengajak saudara dan saya untuk mengingat tentang apa? Tentang kasih Tuhan yang begitu hebat buat saudara dan saya. Melalui perjamuan Tuhan ini kita dibawa kepada dua hal. Yang pertama, bahwa tubuh Kristus yang hancur dan darahnya yang tercurah di kayu salib itu semua oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Dia menanggung dosa dan seluruh akibat dosa yang kita perbuat ataupun akibat dari dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dia menanggung itu semua di kayu salib, sehingga benarlah kata firman Tuhan, Yesus menjadi kutuk di kayu salib oleh karena saudara dan saya. Sehingga setiap saudara yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak lagi menjadi orang-orang yang terkutuk. Amin. Tapi saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Setiap kita, saudara yang terkasih, tidak lagi disebut sebagai anak-anak gampangan, tapi saudara disebut sebagai apa, saudaraku? Sebagai anak-anak Bapakmu yang di sorga. Yang kedua, melalui perjamuan Tuhan ini, yang dimana sebentar kita akan makan tubuh dan darah yang dilambangkan roti dan anggur, itu mengingatkan kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa melalui pengorbanannya di kayu salib, saudara dan saya tidak lagi perlu hidup di dalam ketakutan oleh karena kutuk. Berapa banyak kita gereja Tuhan masih takut dengan kutuk? Baik itu kutuk oleh garis keturunan yang sering kita dengar, masih ada kutuk keturunan garis ketiga, garis keempat, ya enggak? Atau saudara karena kutuk oleh kenapa? Kutuk oleh karena orang lain yang mengutuki saudara. Orang lain itu bisa orang tua enggak? Ada enggak orang tua yang suka kutuki anak? Banyak. Saya punya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu saya lihat pernah dulu anaknya selalu dibilang dulu. Tahu dulu? Belum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan ada kabar baik buat kita. Baik itu kutuk yang diwarisi oleh, yang kita warisi dari nenek moyang kita, ataupun kutuk dari orang lain yang dilemparkan kepada kita, ataupun mungkin kutuk itu datang oleh karena perbuatan atau kesalahan dan kebodohan kita. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Yesus Kristus sudah menanggung segala kutuk itu di kayu salib, termasuk kutuk sakit penyakit, termasuk kutuk kemiskinan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus Kristus sudah tanggung itu di kayu salib. Yang kedua, saudara yang terkasih, melalui perjamuan Tuhan ini kembali kita diingatkan, melalui darah Yesus, saudara tidak lagi berada di dalam perjanjian yang lama,
tapi saudara berada di dalam sebuah perjanjian baru. Ada amin? Sekali lagi saya ingatkan saudara tidak lagi berada di dalam sebuah perjanjian lama, di mana isi daripada perjanjian lama adalah saudara diberkati ukurannya dari kesetiaan saudara dalam mentaati seluruh hukum Taurat. Kalau saudara gagal melakukan hukum Taurat, saudara yang terkasih, maka saudara tidak layak untuk diberkati oleh Tuhan. Karena itu di dalam Ulangan pasal 28 jelas dikatakan mulai ayat yang pertama dan yang kedua, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka Allah akan apa saudaraku? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, atau berkat-berkat Tuhan akan datang kepadamu. Kalau apa? Kalau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik dan melakukan segala perintahnya kusampaikan kepadamu hari ini dengan setia. Kalau saudara tidak bisa lakukan itu, saudara terkasih, maka saudara tidak layak dan tidak pantas untuk diberkati. Justru kata firman Tuhan ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan di sana, yaitu kalau kau tidak mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan tidak melakukan dengan setia, maka segala kutuk ini akan datang menghampiri dan mengejar engkau. Kalau kutuk ngejar saudara, nyampe enggak? Pasti nyampe. Tapi kalau saudara yang dikejar oleh berkat, belum tentu, karena ukurannya adalah tindakan dan perbuatan saudara. Itu kita, oleh karena darah Yesus, kita tidak hidup lagi dalam sebuah perjanjian lama. Ukurannya dilihat dari apa yang saudara lakukan dan saudara perbuat. Saudara bisa baca itu juga di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, saudara, aku mulai 8, 9, 10, 11, saudara bisa baca terus nanti di rumah untuk hal tersebut. Di darah Yesus membawa saudara bukan lagi hidup dalam perjanjian lama, tapi saudara hidup dalam sebuah perjanjian baru. Tuhan memberkati saudara bukan lagi oleh karena apa yang saudara perbuat, tapi Bapa memberkati saudara karena Bapa melihat Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Yesus yang mewakili saudara dan saya mengikatkan diri perjanjian dengan Bapa di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mampu dan bisa melakukan apa yang menjadi tuntutan seluruh hukum Taurat, saudaraku, yang dimana Yesus mewakili kita di hadapan Bapa di surga. Jadi Bapa memberkati saudara dan saya bukan karena melihat saudara, tapi Bapa memberkati saudara karena Bapa melihat Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, setiap kita sebagai orang percaya, biarlah setiap kita mengerti dan mengetahui siapa saudara di dalam Kristus Yesus. Melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini, sekali lagi itu membawa kita, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, kelimpahan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bahwa saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kutuk. Kok gak ada amin? Wah, itu kutuk dari apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, I'm sorry, no, tidak, tolak itu dalam nama Yesus. Aku bukan orang yang dikutuki, tapi aku adalah orang yang diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh Tuhan gak berkenan kepadamu karena kau banyak melakukan kesalahan. Oh, I'm sorry, no, tidak. Saya adalah orang yang berkenan di hadapan Bapa karena aku bukan hidup di dalam sebuah perjanjian lama, tapi aku hidup di dalam sebuah perjanjian baru. Bukankah syarat untuk diberkati kita menjadi orang yang berkenan? Dan saya bersyukur oleh karena darah Kristus, saudara hidup di dalam sebuah perjanjian baru, di mana perkenanan saudara bukan lagi karena usaha saudara, tapi perkenanan Bapa adalah merupakan sebuah anugerah yang Bapa berikan kepada saudara oleh karena Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari posisi yang saya ajak saudara yang terkasih, yaitu supaya gereja Tuhan mari bergerak dan saatnya harus memakai dan mempergunakan otoritas yang ada pada kita
bukan oleh karena kitanya, tapi oleh karena posisi kita di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara terkasih, mari pakai dan pergunakan otoritas yang ada yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu bukan karena perbuatan saudara, tapi oleh karena posisi saudara di dalam Kristus Yesus sebagai orang benar, sebagai orang kudusnya Tuhan, sebagai anak-anak Bapakmu yang di surga. Amin. Jadi aku memakai otoritasku bukan oleh karena perbuatanku, tapi otoritas yang kumiliki adalah oleh karena posisiku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pak Jokowi berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena apa? Posisinya. Ngerti tidak? Posisinya sebagai apa? Sebagai presiden. Wali kota kita di kota Metro ini berkuasa nggak? Siapa namanya? Dr. Wadi. Dr. Wahidi atau Wadi? Wadi. Wahdi. Saudara terkasih, dia berkuasa nggak? Kenapa dia berkuasa di Metro? Karena posisinya sebagai wali kota, bukan karena dia dokter, tapi karena posisinya sebagai wali kota. Saya mau bilang begini, saudara berkuasa dan memiliki otoritas karena apa? Karena posisi kita sebagai orang, sebagai apa? Sebagai orang benar. Persoalan gereja, saudara terkasih dalam Tuhan, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bukan gereja kurang doa. Ya Pak ya? Saudara tidak perlu ajari ayam bertelur. Benar gak? Artinya gini, gereja sebenarnya perlu diajari berdoa gak? Tidak perlu gereja Tuhan diajari berdoa. Karena memang itu adalah merupakan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ya Pak ya? Gaya hidup orang percaya itu kan berdoa toh. Makanya sampai ada statement doa itu adalah napas. Kalau saudara berhenti doa, iya enggak? Benar kan? Itu kan statement. Itu maksudnya gini, statement itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Tapi statement itu ingin menunjukkan kepada saudara bahwa posisi doa atau kedudukan doa itu sangat penting enggak? Sangat penting. Seringkali saudara terkasih, ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, selalu kita bilang apa? Berdoa. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Kalau ada kesulitan, ada tekanan, masalah, persoalan, kita larinya kemana? Kebanyakan kita doa. Puji Tuhan, survei membuktikan bahwa Indonesia ini adalah penduduk yang betul-betul, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Ketika mereka disurvei, ketika saudara menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, apa yang saudara lakukan? Urutan yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah doa, ya kan? Nah saudara terkasih, tapi saudara, persoalan gereja Tuhan hari-hari ini bukan karena doanya, persoalan bukan karena gereja kurang berdoa, bukan. Tapi persoalannya saudara terkasih, gereja saat ini adalah gereja tidak memakai otoritas yang dimilikinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga seringkali kita melihat apa yang terjadi terhadap doa-doa orang percaya. Enggak berikan dampak, enggak berikan pengaruh, enggak mendatangkan hasil. Baik itu buat diri kita, baik itu buat kota kita, baik itu buat bangsa dan negara kita. Kenapa? Bukan karena gereja kurang berdoa, tapi gereja tidak memakai otoritasnya. Sebagai gereja yang berada di dalam Kristus Yesus, yang memiliki wibawa dan otoritas, artinya gereja tidak memakai otoritas. Sedikit kita pelan-pelan ya, sedikit kita lihat dulu mengenai di mana kita ayat firman Tuhan yang sebenarnya gereja tidak diminta Tuhan berseru setiap hari. Tidak, tapi Tuhan minta supaya kita mempergunakan otoritas. Tapi sebelum masuk ke sana,
Saya punya waktu masih ada beberapa menit. Kita buka dulu Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Perhatikan di sini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dosa di sini apa? Dosa ini bicara tentang kesalahan, ya, bicara tentang apa? Kesalahan. Ada tidak di antara kita bisa saling gesekan tidak? Melukai dan menyakiti. Itu kan kenapa kita sakit hati karena ada kesalahan-kesalahan orang di sebelah atau orang-orang di sekitar kita. Nah di sini pengertiannya seperti itu. Coba kita buka terjemahan firman Allah yang hidup. Ada enggak? Gimana? Oh enggak ada. Kapan hari sudah sempat dibilang untuk ini enggak ya? Jadi ayat yang ke-16 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sana, hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya saudara disembuhkan. Ini dulu perlu yang saya jelaskan. Saudara pintar kasih. Jadi berarti Pak seolah-olah doa kita, balik gini, seakan-akan doa saudara bisa terhalang dan terhambat oleh karena apa? Dosa. Oleh karena dosa atau kesalahan. Itu sebenarnya bukan itu maksud dari ayat ini. Kan jelas karena itu hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu atau dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ngerti tidak? Saudara pintar kasih di dalam Tuhan. Ini bicara tentang apa? Itu bicara tentang kesembuhan secara pribadi, secara batin. Kalau umpamanya ada suami istri saling menyimpan kesalahan, apa yang terjadi saudara? Maka akan timbul banyak sakit penyakit di sini, benar tak? Ya. Iya Pak ya. Apalagi khususnya perempuan. Bisa-bisa masa menstruasinya bisa naik turun. Bisa tanggal 15, bisa tanggal 32 saudara bentuk kasih. Ya. Nggak tahu kapan. Kenapa? Itu kenapa? Hormon aja. Iya Pak ya. Atau bagi pihak laki-laki kalau terjadi hubungan yang belum beres antara suami dan laki, apa yang terjadi? Laki-laki nggak bisa kerja konsentrasi saudara terkasih dalam Tuhan. Serius. Jadi oleh karena itu supaya keadaan dipulih, sebuah apa yang dilakukan? Harus saling mengampuni. Iya Pak ya? Saling mengampuni. Jadi walaupun ada dipakai saling mendoakanlah kamu, itu arti dipakai untuk saling kita. Ya kamu mendoakan itu gini saudara. Engkau memberikan perhatian, memberikan empati, memberikan kasih, memberikan cinta kepada orang itu. Saya mau bilang gini. Kenapa saudaraku? Pak aku udah doakan dia. Saya percaya kalau saudara mendoakan seseorang, maka respon dan sikapmu terhadap orang itu pasti berbeda. Iya Pak ya? Ya. Pasti berbeda. Pasti saudara. Tapi kalau cuma hanya di mulut, aku doakan apa? Sebenarnya bisa kelihatan itu benar nggak dia doakan orang musuhnya atau tidak. Itu lihat dari mana saudara? Sikap atau respon dia terhadap orang itu. Iya Pak ya? Kalau seorang suami tulus mengasihi istrinya, saya percaya respon suami terhadap istrinya pasti berbeda. Begitu sebaliknya, ketika seorang istri berdoa kepada suaminya, saudara saya percaya respon istri terhadap suaminya pasti akan berbeda. Iya Pak ya? Pasti akan berbeda. Sehingga itulah yang akan menyembuhkan, ada men? Memulihkan. Saudara, setiap orang yang sedang melakukan kesalahan. Nah ini bukan bicara tentang otoritas atau doa yang saya katakan tadi. Ini saudara perlu harus selesaikan di dalam kalau umpamanya terjadi persesian di antara kita supaya tidak menimbulkan sakit penyakit. Karena sakit penyakit itu saudara terkasih karena ada hormon tubuh yang tidak seimbang terjadi di dalam tubuh. Amin. Nah, saudara kita sudah dibilang kayak gini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa orang benar. Kenapa ada Pak dikatakan di sana bila dengan yakin didoakan sangat besar? Ada kata yakin dari saudara. Yakin di situ artinya saudaraku dia percaya. Percaya dengan apa? Percaya dengan apa yang didoakan. Kenapa orang ini percaya dengan apa yang didoakan? Karena dia ngerti posisinya. Amin. Ibarat tadi saya berikan contoh, Pak Presiden kita punya kekuasaan enggak? Dia punya kekuasaan. Karena dia ngerti posisinya sebagai orang yang berkuasa, maka saya percaya dia akan bertindak dengan sebuah keyakinan. Ada amin? Bahwa ketika dia memerintah Kapolri, pergi ke sana,
Kerjakan ini, selesaikan persoalan ini. Saudara terkasih, saya percaya presiden akan memerintahkan dengan sebuah keyakinan karena dia tahu posisinya sebagai presiden. Ya Pak ya? Nah begitu juga ini saudara terkasih. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan, persoalan gereja Tuhan bukan karena kurang berdoa, tapi persoalan gereja Tuhan ada di sini saudara yang terkasih. Yaitu ketika dia berdoa, dia tidak yakin doanya membawa atau memberikan kuasa Tuhan yang bekerja. Kenapa bisa demikian? Kenapa banyak gereja Tuhan tidak yakin atau tidak percaya bahwa di dalam doanya ada kuasa yang besar? Karena banyak gereja Tuhan tidak mengerti posisi mereka sebagai mandataris Tuhan di muka bumi. Banyak kita orang-orang percaya nggak mengerti posisi kita sebagai orang benar, bukan oleh karena perbuatan kita benar, ya Pak ya. Tapi saudara dan saya benar oleh karena apa? Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat contoh yang lain, di mana Tuhan bilang, Keluaran pasal 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Agak cepat. Keluaran pasal 14 ayat 15. Ada? Ada? Kita tunggu. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Terus ayat 16. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara terkasih, ayat 15 dibilang gini, Tuhan ngomong kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepada? Mereka ada masalah enggak? Ada persoalan enggak? Ada kesulitan enggak? Ada kebutuhan enggak? Kebutuhan enggak? Ada. Apa itu saudara? Di belakang mereka, tentara orang Firaun itu sedang mengejar orang Israel. Sedangkan di depan mereka ada apa? Di depan mereka ada laut yang berlaut. Mereka terjepit. Mereka tidak punya jalan keluar. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan melalui Musa adalah berseru-seru, berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan bela kami, Tuhan. Tapi Tuhan apa saudara? Tuhan tegur si Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepada? Ngerti tidak? Tuhan udah ngomong. Dan Tuhan bilang gini kepada Musa. Ini Tuhan saudara. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ngerti tidak? Jangan kau teriak-teriak, kau pakai otoritasmu. Kamu ngerti siapa kamu, posisimu siapa? Angkat tongkatmu. Halo? Angkat tongkatmu dan pukulkan ke laut Tiberau itu. Ngerti tidak maksud saudara? Ngerti tidak? Tuhan di sini bilang kepada si Musa, jangan berseru-seru. Mengapa kau berseru-seru seperti itu? Angkat tongkatmu, ajak orang Israel berangkat jalan. Angkat tongkatmu dan pukul itu laut Tiberau. Dan kau berjalan di atas tanah yang kering. Halo? Tuhan minta apa di sini saudara?
Tuhan minta kepada Musa supaya Musa memakai otoritasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada waktunya kita berseru kepada Tuhan. Tapi ada waktunya saudara harus memakai dan mempergunakan otoritasmu sebagai orang percaya. Saudara pernah nonton YouTube, tapi udah beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa minggu lalu sempat itu di grup kami ada keluar lagi. Bapak juga pernah kirim itu di grup kita, yaitu apa saudara? Yaitu ada perampok yang datang ke swalayan. Itu kan ada ibu-ibu yang lagi apa? Lagi di kasir, ada pelanggannya di situ saudara terkasih. Ini perampok bawa tembak, datangi ibu itu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Yang dilakukan oleh ibu ini saudara, enggak dia terjadi. Enggak tidak. Halo? Dia enggak bilang begitu saudaraku. Atau dia bilang, aku enggak akan menyerah, terserah dengan Anda, lakukan apa saja. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh wanita ini apa? Dia bilang gini, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau pergi keluar tempat ini. Sampai semakin dekat, saudara dekat. Dia semakin dekat itu pencuri, perampok, semakin kuat dan semakin tegas dia bicara dalam nama Yesus. Dan saudara terkasih, itu perampok keluar tanpa melukai apapun dan tidak mengambil apapun. Kenapa? Karena ada seorang anak Tuhan yang berdiri di atas otoritasnya untuk memerintah. Amin. Saudara tahu tuh Pastor Simon yang lagi, kan itu viral tuh kan? Pendeta jalan yang doakan orang sakit. Ya apa ya? Benar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kadang kesannya kalau saudara lihat, kesannya kayak gimana gitu ya. Atau mungkin sampai ada orang yang istilahnya bahkan ada pendeta malah ngolok-ngolokin dia, ngelek-ngelekin dia, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dia no problem, tidak masalah dibilang segala macam. Tetapi saudara terkasih, dia bertindak. Banyak orang bilang begini, iya dia punya karunia apa? Karunia kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang sama saudara, itu bisa bekerja bukan karena karunia kesembuhan, tapi itu kuasa Tuhan bekerja karena Pastor Simon ini berjalan dan bergerak atas otoritas, karena dia mengerti posisinya siapa di dalam Tuhan. Amin. Saudara kalau dia doakan, pernah lihat YouTube dia kalau kita doakan, ada orang sakit lagi pukul, benar gak? Dalam namis pegang dalam. Ada orang yang lumpuh, saudara kita kasih. Dia buka, dalam namis, dipukul, berdiri. Hanya gitu saja. Dia jalan saudara kita kasih. Udah jalan ke bapak itu, dipukul lagi, jalan. Udah ditinggal saudara. Tapi video tetap menyoroti dia. Dan orang yang lumpuh itu terus berjalan. Saudara terkasih, ini bukan persoalan tentang karunia kesembuhan. Saya mau tanya, siapa yang mengerjakan karunia kesembuhan? Halo? Siapa? Dan bukankah Yesus itu adalah hidup saudara terkasih? Jadi saya mau katakan 9 karunia itu bisa bekerja enggak? Bagi setiap gereja Tuhan yang percaya. Saya mau bilang 9 karunia atau seluruh karunia bekerja ketika saudara dan saya mengerti siapa saudara di dalam Kristus Yesus. Mengerti siapa posisimu. Kalau saudara mengerti, saya percaya saudara terkasih, kuasa Tuhan akan bekerja atas ini. Haleluya. Ada amin. Jadi ngerti posisi saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadi jangan cuma, dia punya karunia mengusir setan. Tidak ada punya karunia mengusir setan. Yang ada adalah iman yang bekerja. Sehingga ketika dia berkata kepada setan, setan keluar, kamu pergi, maka setan akan mendengar dia. Kenapa? Yang dia lihat ada iman. Iman itu saudara terkasih bersumber dan berasal dari firman Tuhan yang menjelaskan posisi saudara siapa di hadapan Tuhan sebagai orang benarnya. Amin. Sebagai orang kudusnya, sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Itu saudara terkasih. Dan saudara tahu apa tongkat yang ada di tangan kita? Tongkat yang ada di tangan saudara dan saya, iman di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara mengerti posisi saudara dan saudara percaya tentang kuasa di dalam nama Yesus. Anak kau melihat
kuasa otoritas itu bekerja atas hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Matius pasal yang ke-10 ayat 8. Sama-sama baca ya, 2-3 ya. Dia bilang apa saudaraku? Sembuhkan. Siapa yang disuruh menyembuhkan? Siapa? Murid-murid, orang percaya. Tuhan bilang apa? Bukan Tuhan bilang doakan, tapi bilang sembuhkan. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Roh Tuhan yang ada padamu saudaraku, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara tidak akan mungkin bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Dan roh Tuhan yang ada padamu itu saudara terkasih dalam Tuhan adalah roh yang lebih besar dari apapun di dalam dunia ini. Amin. Sehingga oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bergerak bersama dengan roh Tuhan yang ada pada dirimu saudara terkasih, Tuhan mau saudara bukan hanya sekedar mendoakan tetapi sembuhkan orang sakit. Besok kalau koheri ada orang yang datang lagi sama kamu konseling, ya pakai otoritasmu di dalam Tuhan. Ada orang yang mau bunuh diri katanya saudara pernah, dosa atau tidak? Malah koheri mau telepon aku. Gimana hari koheri? Dia bilang kamu bunuh diri, kalau bilang begini, mari aku bantu kau. Ya, kalau dia bunuh kamu bantu koheri ya, kau bantu dia. Serius. Jadi kalau dia bunuh, kau sering mau bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, nanti gua bantu bilang. Ya? Nanti kau ajak tempat bapak. Nanti sama-sama kita bawa dia untuk bunuh diri. Bunuh diri bukan artinya untuk bunuh diri, dia membunuh pembunuhannya. Karena dia mengerti posisinya siapa di dalam Tuhan. Ayat ini jelas beritahu sembuhkan orang sakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap saudara dan saya memiliki otoritas dan bekerjalah dan bergeraklah atas dasar otoritas itu dalam hidup. Bapak enak sih ngomong karena nggak ngalami. Saya ngalami, keluarga aku ngalami, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menurut data-data dokter, sudah tidak akan mungkin lagi bisa hidup, saudara yang terkasih. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kuasa dalam otoritas orang-orang percaya. Amin. Apa yang saat ini yang menjadi jalan buntu di hadapan saudara untuk saudara Pak ingin mendapatkan apa yang engkau harapkan dari Tuhan? Apa yang saudara inginkan? Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saudara terkasih, di Mesuji itu kering banget. Mereka mengharapkan hujan. Jadi pas saya lagi pergi ke sana sama teman, saya bilang, ini saya bukan orang percaya ya. Saya ngarap, aduh kalau umpamanya nggak datang hujan ini Pak, waduh ini bisa semua kita gagal panen dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa Pak. Iya. Dan saya saudara terkasih dan saya boleh berdoa. Saya bilang kayak gini. Kalau saya bilang mari kita tutup mata, enggak. Tapi karena dia bukan orang yang percaya, saudara terkasih, jadi saya bilang ajak dia berdoa. Dan dia ngambil posisi sikap berdoa menurut kepercayaan. No problem bagi saya, itu tidak masalah bagi kita, saudara terkasih. Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kepercayaan siapapun. Amin. Dan saudara terkasih, saya bilang gini, nama Yesus, sebentar sore atau 2-3 hari ke depan, hujan akan melanda tempat ini, sehingga semua orang yang ada di tempat ini disukakan dan disenangkan oleh karena turunnya hujan di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami pulang.
Aku cek berita apa? Cuaca, perkiraan cuaca. Itu gak ada yang berawan, apalagi mau hujan. Karena itu, saudara terkasih, apakah saya terpengaruh tempat itu? Terpengaruh ketika lihat itu? Sedikit. Tapi saya ingat, aku punya otoritas di dalam nama Yesus, dan aku sudah doakan. Tuhan, aku bersyukur bahwa orang yang tempat di mana kami berdoa, Tuhan akan lawat dengan menurunkan hujan. Sampai kami pulang jam 7 malam, saudara terkasih, saya dapat berita bahwa tempat mereka dilanda Tuhan, dilanda hujan, saudara, yang sangat lebat. Dan 2-3 hari kemudian, saudara, itu hujan tetap juga masih ada, walaupun tidak sekencang di hari yang pertama. Ngerti tidak maksud saya, saudara? Bukan karena aku hebat, enggak, bukan. Saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Amin. Apa sekarang jalan buntu yang saudara hadapi saat ini? Oh, halo. Jangan cuma minta berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Hei, pakai otoritasmu. Pakai otoritas saudara di dalam Yesus. Tuhan. Ketika Anda nonton televisi dan saudara sedang mendengarkan apa yang sedang terjadi buat negara kita dan Indonesia ini, mari saudaraku berdoa pakai otoritas. Ketika kau mendengar hal yang tidak baik, saudaraku terkasih, lepaskan berkat terhadap tempat-tempat atau buat bangsa dan negara kita. Haleluya. Dan saya percaya saudaraku terkasih bahwa keadaan Indonesia akan semakin jauh lebih baik ke depan, karena sudah banyak gereja yang berdoa bukan lagi berseru, tapi gereja yang berdiri sebagai orang benar untuk menyatakan otoritasnya. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus ayat 19. Karena itu apa? Pergilah. Perhatikan saudara. Karena itu apa? Pergilah. Tuhan mau kau pergi, menyatakan kuasa Tuhan dengan membawa tongkat di dalam nama Yesus Kristus dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam situasi kondisi di sekelilingmu, dan juga atas pekerjaanmu, rumah tanggamu, bagi masa depanmu, dan juga bagi bangsa dan negara. Pergilah, nyatakan kuasa Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya di dalam iman, percaya di dalam nama Yesus. Amin. Biarlah setiap kita pulang dari tempat ini mengerti posisi saudara dan mengerti dalam posisi saudara ada otoritas Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Saya tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya juga tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan dan persoalan saudara. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa setiap kita adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang dimana posisi saudara itu menceritakan tentang otoritas yang saudara miliki. Dan Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya memakai wibawa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada saudara di dalam posisi setiap kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pakailah kesempatan ini dalam 2-3 menit untuk saudara mulai memakai otoritas terhadap hal-hal yang ada saudara hadapi saat ini, yang saudara butuhkan saat ini. Kalau mungkin ada yang lemah dan sakit, engkau mulai memerintahkan tubuh saudara yang lemah dan sakit. Engkau bisa berkata di dalam nama Yesus, tubuhku bukan tempatnya sakit, penyakit dan kelemahan, tapi tubuhku tempatnya Roh Allah berdiam dan tinggal. Dan segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan oleh itu saudara bisa berkata dalam nama Yesus, sembuh dan pulihlah seperti sedia kala. Jika saudara ingin, kalau saudara sedang mempunyai sebuah kebutuhan yang besar,
Mari saudara berdoa, pakailah otoritas saudara. Berkatilah usaha dan pekerjaan. Melalui pekerjaan dan usaha saudara, engkau bisa melihat berkat Tuhan dialirkan, diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan saudara dan saya. Ketika mungkin saat ini kau sedang menghadapi jalan buntu, berdoalah di dalam nama Yesus, supaya jalan-jalan yang tertutup itu terbuka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus engkau membawa setiap umatmu untuk mengalami terobosan-terobosan di dalam doa-doa mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya gereja tidak lagi berdoa seperti kebanyakan agama, tapi mereka berdoa karena mereka mengerti posisi mereka, dan oleh karena itu mereka memakai otoritas yang mereka miliki oleh karena posisi mereka di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara serta kota kami, biar akhirnya shalom daripada Tuhan memerintah atasnya. Berkat-Mu ada di atas pemerintahan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati mereka, melimpahi mereka dengan segala yang baik di dalam dan demi nama Yesus. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami pada siang hari ini juga Tuhan memberkati Taman Halal yang dimana kami tempat beribadah. Tuhan memberkati, berkati bojan-bojan, berkati segala usaha dan pekerjaannya. Terima kasih. Bersyukur sebentar mau pulang, kami mohonkan berkat kepada setiap kami. Terima Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah atas hati dan pikiran. Darah Yesus menutup bungkuk dan melindungi engkau serta para malaikat Tuhan berkemar sekelilingmu, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.